Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taib Mukomomang. Saya akan memaparkan materi berjudul Analisis Persoalan Kinerja SDM di Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara. Materi ini berangkat dari hasil observasi dan kajian terhadap ketimpangan kapasitas SDM antar unit kerja yang berdampak pada kualitas pelayanan publik. Latar belakang masalah, di slide ini kita melihat bahwa ketimpangan kapasitas SDM terjadi antar unit kerja tingkat kabupaten dan unit pelayanan di tingkat kecamatan, seperti KAWA dan penyuluh agama. Sebagai contoh, di kantor kabupaten terdapat 15 ASN yang mencakup struktural dan staf teknis ya pelaksana. Namun di beberapa KAWA seperti Tombatu hanya ada 1 ASN. Ketimpangan ini tentunya sangat mempengaruhi kualitas pelayanan keagamaan, program moderasi beragama, hingga pendidikan madrasah. Keterkaitan dengan Astacita. Permasalahan ini tidak berdiri sendiri, namun sangat relevan dengan visi pembangunan nasional melalui Astacita. Misalnya, Astacita 1 menuntut SDM yang cerdas dan kompeten. Astacita 4 mengarahkan kita pada pemerintahan yang efektif dan terpercaya. Dan Astacita 6 mendorong penguatan karakter kebangsaan dalam budaya lokal. Maka memperbaiki kapasitas SDM adalah langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Identifikasi permasalahan SDM. 3 aspek utama yang kami identifikasi adalah: pertama, kesenjangan kompetensi, terutama di tingkat kecamatan. Kedua, minimnya pelatihan teknis, sehingga terjadi stagnasi pengetahuan. Ketiga, beban kerja yang tidak merata, yang pada akhirnya mengganggu efektivitas pelayanan. Kuadran stakeholder jejaring kerja. Dalam meningkatkan kapasitas SDM, tentu kita perlu melibatkan semua pihak. Ya, di sini pemetaan stakeholder dibagi menjadi 4 kuadran. Ya, pengambil kebijakan seperti kepala kantor Kementerian Agama berada di kuadran 1. Pelaksana teknis seperti penyuluh agama di kuadran 2. Regulator seperti Kakanwil, Kemenak Sulut berada di kuadran 3. Dan penerima manfaat seperti masyarakat serta siswa madrasah di kuadran 4. Setiap pihak memiliki peran strategi dalam memperkuat jejaring kerja. Rekomendasi strategis. Sebagai solusi, berikut ada 5 langkah utama yang kami tawarkan. Yang pertama, pemetaan kompetensi ASN secara berkala, jadi berbasis digital. Yang kedua, pelatihan tematik seperti moderasi beragama dan digitalisasi layanan. Jadi, redistribusi SDM secara profesional antar unit kerja. Kemitraan dengan PT KIN atau IAKN atau IAIN untuk penguatan akademik. Yang kelima, pemberian insentif berbasis kinerja agar tercipta budaya kerja yang produktif dan transparan. Data distribusi ASN, grafik ini menampilkan jumlah ASN di setiap unit. Terlihat jelas bahwa beban kerja di beberapa KAWA sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan kantor kabupaten. Ini menjadi bukti kuat bahwa distribusi SDM harus menjadi prioritas penanganan. Dan di tabel ini kita simpulkan 5 strategi utama beserta deskripsinya. Langkah-langkah ini jika dijalankan secara konsisten, insya Allah akan membawa dampak positif bagi efektivitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Agama di daerah. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Besar harapan kami bahwa analisis ini menjadi pijakan awal dalam melakukan reformasi kinerja SDM secara nyata dan kolaboratif. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.